Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Kak. Maaf mengganggu waktu Kakak. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Yusli Hayanti. Saya dari Prodi Psikologi Universitas Aisyah Yogyakarta. Tujuan saya di sini dikarenakan saya memiliki mata kuliah kemuhammadiyaan dan keaisyaan, di mana kami mendapat tugas untuk mewawancarai salah satu aktivis Muhammadiyah atau aktivis Aisyah. Saya memilih Kakak karena saya paham bahwa Kakak telah lama berkontribusi di organisasi Muhammadiyah ini. Oke, tanpa berlama-lama lagi, saya langsung saja. Mungkin Kakak bisa memperkenalkan nama, asal, pendidikan, terus jika bekerja mungkin bisa disebutkan bekerja di mana, dan yang terakhir mungkin bisa menceritakan pengalaman-pengalaman ikut organisasi apa aja. Silakan Kak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dek, nama Pagi, saya Kak. Siti Nurmawati di asal dari Bima. Kita sekarang satunya sebagai mahasiswa di Universitas Sumatera Utara, jurusan manajemen dakwah di kata Muhammadiyah itu tuh mulai dari MTS. Mulai dari MTS itu sudah di Muhammadiyah, sekolah di sana hingga lanjut ke SMA. Jadi di Muhammadiyah Bima itu sudah 6 tahun di sana. Kemudian lanjut di perguruan tinggi di UIN. Tapi tetap kita Muhammadiyah, walaupun kita kuliahnya di UIN, kita tetap berorganisasi Muhammadiyah. Dengan apa? Kita mengikuti organisasi Muhammadiyah. Ketika kita di SMA, kita mengikuti organisasi yang bernama PM, Ikatan Pelajar Muhammadiyah. Dan beberapa tahun kita di situ, kita dirangkul oleh kakak sektor. Kita di sini semuanya sebagai anggota di PM itu. Kemudian pada tahun 2018 kakak sudah menjadi ketua PM di sana. Nah di sana banyak sekali berikan dan kami karena kan di situ kita menyatukan semua orang yang berbeda pendapat, yang berbeda persepsi tentang satu hal. Banyak sekali problematika yang kita hadapi. Misalnya siswanya yang apatis terhadap sekolah, terhadap bagaimana penyampaian kita terhadap bagaimana ajakan kita. Karena dulu banyak kan kita sistemnya harus mengikuti peradilan tersebut. Di situ terkena juga bagi kita bagaimana kita merasakan untuk satu, bagaimana kita menggunakan sistem, bagaimana caranya ber-PM, atau bagaimana caranya mengikuti sudut sekolah atau sudut PM. Sehingga kita juga sempat berselisih dengan anggota sekolah lain tentang bagaimana berada yang baik, tentang bagaimana kita berperilaku, gitu. Sehingga yang bisa kita lihat bahwa memang kalau Muhammadiyah tidak mudah. Muhammadiyah itu karena banyak sekali
Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di situ kan landasan kita jemaah dahlan itu dalam Quran surat 5104 bahwa kita diarahkan untuk mengajarkan kepada yang makruh dan mencegah dari maksiat. Nah di situ setelah kata di IPM lanjut di MM. Apa kalau di IPM ini dia banyak sekali artinya apa kayak masalah itu karena kan bukan perguruan tinggi Muhammadiyah sehingga tantangan tersendiri bagi kita di IPM juga untuk mengembangkan organisasi Muhammadiyah. Kalau di UIN ini sangat minim sekali yang IMM sehingga kalau kita ada IMM kadang hanya sebatas kadar tapi tidak ada apa namanya keyakinan yang pasti gitu terhadap sehingga pemantapan dan pengembangan yang lebih memadai harus kita lakukan. Kalau di IPM itu kita masuk tahun 2018, kalau di IPM itu kira-kira 2000 mulai dari 2016 sampai 2018. Itu ternyata sih Pak jatuhnya pernah jadi anggota juga sebagai ketua IPM. Oke. Tadi kan kakak cerita nih pengalamannya, terus udah berapa lama kan? Nah, kalau boleh tahu tuh ini sejak kapan sih kakak aktif di organisasi Muhammadiyah itu sendiri, pada tahun berapa nih pertama kali masuk di organisasi? Pertama kali masuknya tahun 2012 itu pas kita MTS, tapi kita di organisasi Muhammadiyah itu pada tahun 2016 karena itu kita langsung masuk di IPM-nya. Dulu pas kita MTS kita belum ada yang namanya IFM atau IPM, belum ada seperti itu. Tapi ketika kita masuk di SMA baru kita masuk di organisasi Muhammadiyah dan aktif di situ. Memang kita masuk di Muhammadiyah itu 2012, tapi kita tidak masuk dalam kayak pengurus-pengurus ini yang berkecimpung dalam hal seperti tidak. Tapi ketika kita SMA baru kita masuk sebagai anggota dan mengurus setiap hal yang ada di Muhammadiyah, terutama IPM. Oh, berarti cukup lama juga ya kak udah bergabung di organisasi ini. Terus cukup lama. Setelah beberapa tahun udah lama nih kak ya berkontribusi. Nah, apa sih alasan kakak masuk di organisasi Muhammadiyah itu sendiri? Ya sebenarnya yang dulunya karena kan kita sekolah di Muhammadiyah dulu kan karena kemauan orang tua gitu. Kita sebagai anak kan ikut saja apa yang diperintahkan oleh orang tua. Nah ketika kita MTS itu kayak kenapa sih di Muhammadiyah itu sekolah di Muhammadiyah kenapa nggak di kampung saja, kan kita kan berasal dari kampung gitu, kita disekolahkan di kota di Muhammadiyah, bukan di kota Muhammadiyah tapi di kota di sekolah Muhammadiyah. Kenapa dia harus di Muhammadiyah? Dan di situ kita belum menemukan jawabannya di kenapa di Muhammadiyah. Tapi ketika kita masuk ke IPM, kita sudah berkecimpung di IPM, kita jelaskan kenapa kita harus di Muhammadiyah. Nah, itu juga kita kembali kepada sejarahnya di Jemaah Dahlan, bagaimana beliau berusaha untuk menentukan setiap akidah untuk keliru, kayak bid'ah, khurafah, gitu. Itu semua pemikiran yang keliru. Jadi ketika kita alasan saya ketika masuk Muhammadiyah itu alasan utama ya karena ingin berdakwah dalam artian kita bukan hanya mengislamkan diri kita sendiri atau mengungkapkan falsafah Islam kita hanya untuk kita sendiri, tidak, tapi untuk menyeluruh kepada seluruh manusia. Di sini kita jangan berpandangan bahwa Islam itu hanya milik saya saja, Islam itu hanya milik pribadi Muhammadiyah saja, tidak, tapi milik semua kalangan. Sehingga kita semuanya kan organisasi dakwah, jadi kita sebagai kader Muhammadiyah harus meneruskan jalan Muhammadiyah dalam mendakwahkan. Sehingga yang saya rasa walaupun saya
kan kakak udah lama nih ikut organisasi Muhammadiyah, tentunya pasti ada proses apa ya, jatuh dan bangun kan kak. Nah, apa sih selama ikut organisasi ini, apa nih suka dukanya terhadap organisasi Muhammadiyah itu sendiri? Ya, kalau suka dukanya, kalau dulu pas SMA itu kita di IPM, ya susahnya itu bagaimana kita merangkul merangkul anggota gitu, merangkul anggota dalam artian bagaimana sih kita bisa sama-sama menyatukan paham gitu. Karena kan yang di SMA dulu banyak sekali pemahaman yang berbeda gitu. Tentang PMK, tentang bagaimana kita bersikap atau tentang bagaimana kita melaksanakan tugas kita sebagai seorang siswa dengan cara yang baik gitu. Karena dulu kan yang namanya SMA tuh namanya bandel-bandel. Tadi di situ juga tugas kita sebagai anggota IPM untuk meneruskan kembali nih punya kita orang benar-benar sekolah, main-main, kemudian bagaimana cara kita meneruskan pikiran-pikiran kita yang keliru sehingga benar-benar pikiran kita menyatu. Dan juga bagaimana cara kita menyatukan pendapat, karena banyak sekali ego-ego di situ sehingga kesimpul dari suatu permasalahan itu tidak terjadi karena memang apa ya, kayak ego itu tidak bisa dipisahkan dari diri pribadi, sehingga yang tantangannya itu bagaimana cara kita merangkul anggota gitu, merangkul anggota jadi kita sama-sama satu pendapat, satu haluan gitu, sehingga dulu sempat juga kita bukan berkelahi sih, tapi kayak beradu argumentasi dengan saya bagaimana sih cara yang harus kita lakukan untuk seperti ini, sehingga alhamdulillah banyak yang ikut juga, banyak yang harus walaupun ada yang terpaksa, tapi setelah mereka mengikuti namanya IPM mereka jadi sadar gitu bagaimana sih haluan hidupnya yang sebenarnya gitu. Nah, untuk sukanya banyak sekali gitu pengetahuan yang banyak kita baca di tentunya banyak hal yang kita dapatkan itu pengetahuan tentang Islam pada umumnya, kemudian pengetahuan tentang sosial dan lain sebagainya. Di situ kita banyak terutama bagaimana kita mau manajerial diri sendiri atau manajerial waktu gitu, sehingga benar-benar kehidupan kita tertata di situ. Dan juga kita bisa karakter orang itu seperti ini, kita harus seperti ini, atau bagaimana sih kita bisa menjaga diri kita, menjaga hal-hal yang tidak berfaedah bagi diri kita juga bagi orang lain. Sehingga suka dukanya itu pas di SMA ya dek, tapi pas di mahasiswa ini kita kan masih minim nih anggota yang maksud kegiatan Muhammadiyah yang di UIN, sehingga itu juga menjadi tantangan kita sendiri bagaimana cara kita merangkul anggota, mencari masalah gitu untuk bisa ikuti kegiatan mahasiswa Muhammadiyah. Nah itu juga masih kita usahakan gitu, karena memang di sini itu yang menguasai untuk masalah maksudnya itu yang di PM ini, karena memang rumah mereka di situ yang di UIN. Nah di situ juga tantangan kita sendiri gitu, suka dukanya ya kadang kita juga kadang kita juga merasa kenapa kita seperti ini gitu, kenapa dari pelajaran ataupun apa yang kita dapatkan kan kadang juga kita bisa kita implementasikan sendiri karena memang karena kesadaran diri kita yang kurang, sehingga implementasi daripada nilai-nilai yang kita tanamkan di IKP, nilai-nilai yang kita tanamkan di Muhammadiyah itu jarang sekali kita gunakan, sehingga kita merasa bodoh gitu dengan hal yang terjadi pada kita, juga dengan hal yang terjadi pada diri lain, sehingga yang perlu kita bawa adalah peran kita dalam berorganisasi, kita dalam kehidupan masyarakat, maupun kesadaran dalam kehidupan dari diri kita. Itu sama kita yang ada tantangannya itu ya itu bagaimana kita berkomunikasi dan juga menjadikan kita paham. Oke. Setelah proses suka dan duka nih kak, pertanyaan terakhir dari saya ini, apa ada pesan kakak untuk generasi muda, terkhususnya yang berada di kalangan perguruan tinggi Muhammadiyah dan Aisyah ini kak? Oh iya, kalau pesan saya sih bagi generasi muda teruslah berjuang ya, karena memang Muhammadiyah itu tidak bisa memberikan apa-apa untuk kita, tapi banyak sekali hal-hal positif yang bisa diberikan, yang bisa kita dapatkan di Muhammadiyah. Salah satunya bagaimana cara kita memiliki diri sendiri,
bagaimana pengalaman itu kita dapatkan, bagaimana setiap hal itu bisa kita pikirkan sehingga kita bisa mendapatkan solusi yang baik. Artinya ketika kita berpikiran yang jernih, maka sesuatu akan kita dapatkan gitu. Nah kemudian pesan saya teruslah mengabdi kepada Muhammadiyah, teruslah berada di organisasi Muhammadiyah, karena Muhammadiyah mengajarkan kita untuk sama-sama mengasihi, untuk sama-sama saling menolong, bukan hanya sebatas hubungan horizontal antara manusia dengan Tuhannya, tapi juga bagaimana kita memanusiakan manusia dalam artian bagaimana kita berhubungan horizontal gitu antara manusia yang satu dengan manusia yang lainnya. Artinya hubungan vertikal itu jangan tidak selamanya kita kepada yang seperti itu, tidak, tapi juga kita tidak melupakan bagaimana hubungan horizontal kita kepada sesama manusia dengan cara berdakwah, mendamaikan lain, kemudian mengarahkan terus berbuat baik untuk tidak melakukan setiap hal-hal yang berimbas tidak baik kepada kita, sehingga Muhammadiyahlah dengan sebaik-baiknya. Karena kita memiliki sesuatu di Muhammadiyah, jangan karena kita ingin menumpang nama atau ingin mencari nama, ingin mendapat kita berada di jenis Muhammadiyah, tidak seperti tapi kita bermuhammadiyah dengan Muhammadiyah yang baik, dengan rasa ikhlas dan juga dengan niat yang tulus gitu. Jadi untuk generasi muda berjuanglah di Muhammadiyah, karena Muhammadiyah menolong kita bersama, menolong kita berjuang dan menolong kita berkuat, bukan rumah untuk mencari sesuatu yang kita inginkan kemudian lo pergi tanpa ada jejak. Jadi berjuang dan tetaplah berada. Oke, karena itu pertanyaan terakhir dari saya. Sebelumnya terima kasih Kak telah mau menyediakan waktu untuk saya. Semoga pesan Kakak dan proses-proses Kakak yang sudah Kakak lalui menjadi pelajaran untuk kami, terkhususnya saya sendiri. Semoga bermanfaat. Terus untuk Kakak tetap semangat, untuk kita semua, tentunya untuk kader-kader Muhammadiyah itu sendiri. Oke, saya akhiri dengan billahi fisabilil haq fastabikul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.